Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harga haji tahun 2025 atau musim yang akan datang, apakah akan mengalami kenaikan? Saya pikir iya gitu. Harga haji ini akan mengalami kenaikan. Nah, bagaimana bisa harga haji ini kemungkinan akan mengalami kenaikan? Yuk kita bahas bersama saya, Fahrul Razi, praktisi sekaligus pembimbing haji dan umrah. Harga haji belakangan ini selalu mengalami kenaikan. Jadi kalau kita lihat harga haji beberapa tahun ke belakang, kita lihat dari tahun 2014 misalnya, ini 10 tahun ke belakang ya. Itu harga haji itu 59,27 juta. Nah, tapi yang dibayarkan oleh jamaah hanya 40 juta, sementara sisanya 19,24 juta itu diambil dari nilai manfaat. Kemudian tahun 2015 itu harga haji naik 61 juta 5,56 juta, 61,56 juta. Tapi biaya yang dibayar oleh jamaah hanya 37,49 juta. Sementara nilai manfaatnya sisanya itu ditanggung oleh nilai manfaat sebesar 24 juta. Kemudian pada tahun 2016 harga haji turun jadi 60 juta. 34 jutanya ditanggung oleh jamaah dan 25 jutaannya ditanggung oleh nilai manfaat. 2017 itu harga haji 61,79 juta, 34 jutaannya ditanggung oleh jamaah dan 26 jutaannya ditanggung oleh nilai manfaat. Kemudian 2018 harga haji itu 68 jutaan. Nah, 68,96 ini hampir 69 juta, di mana jamaah itu membayar 35 jutaan, kemudian sisanya 33 jutaan ditanggung oleh nilai manfaat. Kemudian 2019 itu biaya haji 69,16 juta, naik ya. Tapi yang dibayar oleh jamaah hanya 35 jutaan, sama dengan tahun 2018, dan 33 jutaannya ditanggung dari nilai manfaat. Kemudian pada tahun 2022 itu terjadi kenaikan yang sangat tinggi, yaitu 97,79 juta. Ini harga hajinya Masya Allah ya. Tapi jamaah itu hanya membayar 39 jutaan. Sisanya 57 jutaan itu ditanggung dari nilai manfaat. Kemudian pada tahun 2023 nilai biaya haji itu turun 90 juta, tapi yang ditanggung oleh jamaah justru naik. Jadi yang dibayar oleh jamaah 49 jutaan dan 40 jutanya diambil dari nilai manfaat. Kemudian pada tahun 2024 nilai BPH kembali naik, yaitu 93 jutaan, tapi biaya yang dibayar oleh jamaah itu 56 jutaan dan nilai diambil dari nilai manfaat 37 jutaan. Jadi dalam perhitungan harga haji itu, jadi ada harga haji secara keseluruhan, yaitu total BPIH-nya. Kemudian dari total BPIH itu tidak semuanya dibayar oleh jamaah, karena kan jamaah di situ khususnya yang membuka porsi awal itu kan menunggu sekian tahun, di sana ada dana kita 25 juta itu, dana yang 25 juta itu dikelola oleh negara melalui BPKH, itu kemudian ada nilai manfaatnya. Jadi dari total nilai BPIH itu nggak semua dibayar oleh jamaah. Jamaah hanya membayar senilai yang sudah disepakati oleh Kementerian Agama bersama DPR, Komisi 8 tentunya, kemudian sisanya itu ditanggung dari nilai manfaat. Nah, yang jadi persoalan adalah, ini kalau kita lihat
dari tahun ke tahun biaya yang dibayar oleh jamaah itu ya 3-4 tahun belakangan ini itu selalu naik begitu. Selalu naik biaya yang dibayar oleh jamaah. Jadi kenaikannya itu ya tidak terlepas daripada kenaikan daripada total BPIH itu. Nah, kalau kita lihat dari tabel harga tadi, itu 3 tahun belakangan ini dari tahun 2022, 2003 dan 2023 dan 2024 itu nilai manfaat yang didapat oleh jamaah itu besar sekali gitu. Apalagi tahun 2022 tadi kalau kita lihat yang jamaah harga haji itu 97 jutaan, tapi jamaah hanya membayar 39 jutaan. Nah, sisanya 57 juta itu ditanggung dari nilai manfaat. Ini kan besar sekali begitu. Besar sekali yang ditanggung oleh nilai manfaat. Jadi kemudian tahun 2023 nilai manfaatnya berkurang jadi 40 juta, tahun 2024 nilai manfaatnya berkurang jadi 37 juta. Jadi kalau nilai manfaatnya itu dari tahun ke tahun tuh selalu turun ya, selalu turun begitu. Saya nggak tahu itu nilai manfaat ini tahun 2022 kenapa bisa besar, tahun 2023 ya lumayan besar, kemudian tahun 2024 itu 37 jutaan itu masih tergolong besar sebenarnya gitu. Kita kan naruh uang di sana 25 juta, kemudian 25 juta itu dikelola oleh negara. Nah, dari sekian tahun itu nilai manfaatnya itu berubah jadi 37 jutaan, itu kan 2 kali lipat lebih ya, 2 kali lipat lebih. Nah, saya terkait dengan nilai manfaat ini dari dulu itu selalu mewanti-wanti kepada ya pihak yang mengelola keuangan ibadah haji ini, khususnya BPKH, hati-hati dalam menetapkan nilai manfaat. Jangan sampai nanti nilai manfaat ini justru merugikan mereka yang daftar terakhir begitu. Ini yang daftar di awal-awal nilai manfaatnya besar sekali begitu kan, sementara nanti yang terakhir-terakhir daftar itu nilai manfaatnya menurun begitu. Ya kalau bisa ya itu dikaji lagi gitu, dikaji lagi berapa sih seharusnya sewajarnya gitu, memberi nilai manfaat itu ya sewajarnya saja. Adapun nanti ketika nilai manfaat itu kalau seandainya realnya secara hitung-hitungannya memang ya tergolong kecil, ya sampaikan saja kepada masyarakat nilai manfaatnya ya cuman segini begitu, supaya ketika dikasih edukasi kepada masyarakat, masyarakat itu bisa siap mental dari awal. Mereka bisa mempersiapkan diri dari awal bahwa ya nilai manfaat itu paling nanti tidak besar-besar banget begitu. Sehingga dari awal itu ya sudah bisa mempersiapkan diri menghadapi harga haji yang akan dibayarkan ketika tahun keberangkatan nanti. Dan saya yakin tahun 2025 nanti seandainya gitu, seandainya anggaplah total BPIH itu sama, tidak naik begitu. Tapi apakah biaya yang dibayarkan per jamaah itu akan sama? Belum tentu gitu. Karena dilihat nanti ada faktor nilai manfaat di situ. Apakah nilai manfaatnya masih sama atau nanti malah menurun? Kalau nilai manfaatnya menurun berarti biaya yang dibayarkan oleh jamaah itu pasti akan naik begitu. Atau kalau seandainya total BPIH-nya naik begitu kan, nilai manfaatnya sama, ya biaya yang dibayar oleh jamaah itu pasti akan naik juga. Tapi kalau saya melihat gitu,
Dari 2019 saja kita lihat ini, udah 4 tahun ke belakang itu selalu biaya yang dibayar oleh jamaah itu selalu naik. Dari 35 ke 39, dari 39 ke 49, dari 49 ke 56. Nah, memang ini harus ada pembahasan khusus sebenarnya gitu. Harus ada pembahasan khusus, kajian khusus, diskusi khusus, berapa sih nilai wajar yang harus dibayar oleh jamaah begitu kan. Ketika itu total BPIH-nya di atas 90 juta, apakah masih wajar ketika jamaah itu hanya membayar tahun lalu, kita anggap yang terbesar tahun lalu lah 50 jutaan begitu, apakah masih wajar sehingga ditanggung oleh sisanya itu ditanggung oleh nilai manfaat. Apakah masih wajar atau tidak? Apakah masih harga segitu masih ibaratnya itu dengan nilai manfaat yang segitu, apakah nanti ini keuangan haji masih sehat atau tidak begitu? Itu kan bisa dikaji sebenarnya. Nah, kalau prediksi-prediksi saya begitu kan, hitung-hitungan saya, ini ya hitung-hitungan yang nggak ada dasarnya sebenarnya begitu. Normalnya sih wajarnya begitu kan, itu sebenarnya 80-20 gitu. 80-20 sebenarnya, 80% ditanggung oleh jamaah, 20% ditanggung dari nilai manfaat. Atau ya kalau mau sehat lagi keuangan haji itu ya 90-10, 90% ditanggung jamaah, 10% ditanggung oleh nilai manfaat begitu. Cuman kan kita nggak tahu nih, nilai manfaat itu sebenarnya begitu kan, sebenarnya per orang itu realnya berapa sih dari investasi. Anggaplah kita nyetor haji itu sambil berinvestasi begitu. Anggaplah kita berinvestasi 25 juta selama sekian tahun, selama 15 tahun, 16 tahun gitu. Karena kan yang masuk daftar tunggu sekarang ini mereka-mereka yang daftarnya itu kalau dulu itu masih 15 tahun, 16 tahun gitu. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang ya 20 tahunan begitu kan daftar tunggunya. Sementara kan mereka-mereka yang daftar, yang berangkat tahun 2022, 2023, 2024 itu kan sebenarnya mereka-mereka yang daftar mungkin 15 tahun lah. Nah, dalam jangka waktu 15 tahun itu mereka menaruh uang 25 juta begitu kan. Tahun 2022 nilai manfaatnya itu satu orang yang menaruh uang, ya kan kalau saya menerjemahkan begitu nilai manfaat itu. Mereka naruh uang 25 juta, kemudian ketika sudah 15 tahun mereka mendapatkan nilai manfaat 57 juta. Nah, kemudian tahun 2023 mereka menaruh uang 25 juta, nilai manfaat yang mereka hasilkan yaitu 40 juta. Kemudian 2024 taruh uang beberapa tahun yang lalu 25 juta, kemudian cashback lagi ke mereka mendapatkan nilai manfaat 37 juta. Dan ini nominalnya tuh dia 2 kali lipat daripada nilai porsi awal yang mereka setorkan ke bank yaitu 25 juta. Ini kan besar gitu. Besar sekali gitu. Itu hitung-hitungannya dari mana saya juga tidak paham ya yang seperti itu, karena itu sudah dikaji lah sama BPKH. Cuman selalu menjadi pertanyaan aja bagi saya gitu, kok bisa besar begitu kan nilai manfaat yang didapat gitu. 25 juta aja sekian tahun itu bisa dapat sekian puluh juta, 2 kali lipatnya begitu. Ya jangan sampai begitu kan gara-gara nilai manfaat yang terlalu besar ini itu nanti mempengaruhi kesehatan keuangan haji gitu. Jangan sampai gitu. Nauzubillah, apalagi nanti kalau sampai merugikan masyarakat yang daftar di akhir-akhir gitu. Jadi ya memang harus ada kajian khusus, dan kalau memang seandainya harus 80-20 atau 90-10 gitu kan, 80 ditanggung oleh jamaah, 20 ditanggung dari nilai manfaat, atau 90-10, 90 ditanggung oleh
Ya, jamaah 10 ditanggung oleh nilai manfaat gitu. Dan kalau seandainya calon jamaah itu harus membayarkan uang yang anggaplah kita nilai tinggi begitu kan, memang harus ada edukasi di sana. Memang harus kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ya beginilah realnya nominal beginilah realnya harga haji itu sesungguhnya begitu. Jadi jamaah haji itu memang sudah siap dari awal begitu. Memang sudah siap dari awal, sudah siap mental bahwa nanti kalau mau haji, patokan mereka itu bukan harga yang dibayar. Patokan mereka itu harga total dari BPIH. Jadi kan selama ini kan kita hanya berpatokan, masyarakat itu hanya berpatokan kepada jumlah yang mereka bayar. Mereka nggak tahu tuh total BPIH-nya berapa, nilai manfaatnya berapa. Mereka taunya itu ongkos haji tahun kemarin ya 50 jutaan aja gitu. Padahal sebenarnya nilai haji itu kan bukan 50 jutaan, tapi 90 jutaan sekian begitu. Nah, itu yang harus diedukasi terus kepada masyarakat bahwasanya nanti suatu saat nilai manfaat itu bisa aja turun, ya bisa aja naik. Kalau seandainya keuangannya baik, ya kan keuangan itu kan dipengaruhi oleh banyak faktor begitu. Ya kalau lagi bagus begitu nilai duit yang dikembangkan oleh BPKH bagus begitu kan, misalnya banyak dapat keuntungan, ya mungkin nilai manfaatnya bisa lebih besar begitu. Atau suatu saat kalau seandainya yang namanya kalau duit itu diinvestasikan kan kita tahu tuh investasi itu bisa naik bisa turun begitu kan. Ya kalau seandainya turun ya nilai manfaatnya mungkin bisa juga turun begitu. Ya namanya investasi begitu, kita wallahu alam gitu nggak tahu begitu kan. Jadi nanti memang masyarakat itu harus diberikan edukasi tentang keuangan ibadah haji ini. Ya, jangan sampai nanti mereka itu hanya beranggapan bahwa nilai haji itu yaitu adalah nilai yang mereka bayarkan ketika pelunasan. Nah, padahal nilainya itu bukan segitu. Nilainya itu dari total BPIH tadi itu. Nah, sama-sama kita berdoa mudah-mudahan jamaah haji, calon jamaah haji yang nanti akan berangkat pada tahun 2025 diberikan kesehatan dan usaha yang lancar, rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menunaikan ibadah haji dengan baik dan lancar. Nah, demikian informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.